Alhamdulillah demikian tadi pembicaraan tahlil yang disebutkan oleh Al-Fatihah biasa terus. Dan untuk mengucapkan banyak terima kasih. Semoga arwah-arwah orang tua kami, ibu dan ibu kami akan mendapat amalan-amalan yang baik yang mereka berkarya di dunia. Dan insyaAllah Allah membayarkan Allah yang sahaya di akhir. Kemudian berikut adalah tausiah yang insyaAllah akan disampaikan oleh Ustaz Al-Mukarram Al-Habib Omar Al-Zahir. Untuk itu beliau sebagai peserta. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Di situ tak, di pintu tak, pintu. Jadi kami semua kelihatan. Keluar. Betul. Buat. Allah ada, mesti ke. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أهل بيت رسول الله الطاهرين. السلام عليكم يا أصحاب رسول الله المؤمنين الميامين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه المتواترة وأياده المتكاثرة ومنانه الغامرة، والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا ومولانا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه النجوم الزاهرة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك آتتك آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. صاحب الفضيلة أخنا في الله والمجاهد في سبيله. Saudara saya yang saya hormati dan saya muliakan, profesi mujahid fikih di Tarekat Ahli Bait Tahirin Al-Habib Muhammad Hilman, yang saya cinta dan saya hormati, para asatid, para habaib sebagai abna Rasulullah SAW, begitu juga syarifah sebagai abna Fatimah Zahra alaihissalam, semua tamu undangan sebagai pecinta Rasulullah, pecinta Ahlul Bait yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, pada malam yang penuh berkah ini, dalam suasana yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah, untuk berkumpul, untuk bersilaturahim di tempatnya saudara kita Al-Akh Sayyid Sofyan pagi dalam rangka tahlilan dan silaturahim
Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada saat ini Allah catat menjadi amal ibadah dan menjadi sesuatu yang dapat menyebabkan Allah, Rasulullah dan Ahlul Baitnya mencintai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baru saja kita mengirimkan Fatihah, mengirimkan doa-doa dan surat-surat yang dimuliakan, zikir, tahmid, tahlil yang kita khususkan bagi saudara kita, khususnya Sayyidul Bait, umumnya seluruh ikhwan kita, akhwat kita yang telah mendahului kita, dengan tujuan agar mereka tersyafaati, mereka mendapatkan kemanfaatan dari doa yang kita baca dan kirimkan tadi. Dan ini adalah merupakan salah satu amal baik, upaya menyambungkan hubungan kita dengan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, dan mengaplikasikan apa yang Allah perintahkan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan juga ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, yang wafat mereka membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau bicara tentang kematian, kita berarti berbicara tentang alam akhir. Ada apa di alam akhirat dan hubungannya dengan apa yang kita lakukan pada saat ini di dunia? Sebab kalau kita tidak benar-benar memahami, tidak benar-benar meyakini bahwa ada hubungan antara apa yang kita lakukan di dunia ini dengan kehidupan yang abadi sarmadi di akhirat, ini tidak akan dapat memicu, dapat membuat power, membuat kekuatan kita untuk banyak beramal sebagai mengumpulkan bekal guna kesenangan, kebahagiaan kita di akhirat nanti. Maka dari itu, pada pertemuan malam atau silaturahim kali ini, insyaallah Al-Fatir akan sedikit tentang mengulas satu judul yang disebut Sajasatul A'mal. Apa itu Sajasatul A'mal? Yaitu pembentukan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku, bahwa amal-amal perbuatan kita yang kita lakukan, termasuk yang kita amalkan pada saat ini, dengan begitu ikhlasnya kita datang ke tempat ini, kita tinggalkan pekerjaan-pekerjaan kita dan melawan segala kesuntukan, ya, dengan penuh kelelahan kita lawan itu, kita datang di sini. Ini adalah merupakan amal baik yang kelak akan berbentuk, akan berjasad, akan berjisim menjadi sebuah hakikat, dan itu perbuatan kita, hadirin wal hadirat, akan menjadi saksi dan lebih jauh lagi akan memberikan syafaat bagi kita. Atau kalau kita melakukannya, perbuatan-perbuatan buruk pada saat di dunia ini, dia akan berubah menjadi hal-hal yang menakutkan, menjadi makhluk-makhluk yang menyiksa kita. Itulah yang dijelaskan, yang dipaparkan oleh Al-Quranul Karim, oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan gambaran-gambaran yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya yang mulia. Dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pembuka yang tadi saya bacakan, wa man a'rada an-dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa saja yang mengabaikan, berpaling, lari, kabur dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak mau zikir, nggak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah, bagi orang seperti itu, yang kita lihat sekarang banyak orang terlena,
asik wal ma'syud dengan kehidupan dunia yang sementara yang dianggapnya merupakan kenikmatan yang hakiki sehingga melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan danka. Kehidupannya di akhirat ma'isyatan danka, kehidupan yang sempit, kehidupan yang menyusahkan, yang menyesakkan, yang membuat kita tidak nyaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bukan hanya kehidupan kita di akhirat dan di dunia dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Nggak bisa melihat. Dalam keadaan lorong. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, lorong buta. Allah, di situ kita tanya, Allah Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa kau kumpulkan kami, kau giring kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu kami semuanya melihat. Artinya kami punya peluang untuk melihat tanda-tanda sebesar Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sekarang kami dalam keadaan buta? Allah dijawab oleh Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Karena dulu waktu dunia, demikian juga kalian waktu dunia dulu, ya, kalian mengabaikan, melupakan ayat-ayat kami. Nanti kita akan jelaskan di sini apa itu ayat-ayat Allah, sejauh mana disebut ayat-ayat Allah, dan siapa orang-orang yang mengabaikan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat itu tanda-tanda kebesaran Allah. Ada yang tertulis, ada yang tercipta. Ya, ada yang tertulis, ada yang tercipta. Yang tercipta kita akan bahas nanti. Nanti penasaran, sudah penasaran kalau dari awal-awal. Hadirin, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Karena dulu kalian mengabaikan tanda-tanda kebesaran kami, tidak mau berzikir, ya, mengabaikan ayat-ayat kami, kamu buta, itu akibatnya, itulah hasil wakadzalika al-yawma tunsa. Begitupun pada saat ini di akhirat, raja dari seluruh raja mengatakan di Allah Taala, kami abaikan. Dulu kau abaikan ayat-ayat kami, sekarang kami yang berkuasa, Malik Yaumiddin, abaikan kalian. Dalam ayat yang lain, "Waman kana fi hadhihi a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Siapa saja yang di dunia yang buta, maka di akhirat nanti buta. Waduh, bingung bagaimana Habib? Bagaimana sekarang banyak orang-orang buta, nanti buta. Bukan itu maksudnya. Ya, tapi yang dimaksud dari buta di sini adalah mereka yang punya peluang, ada kesempatan untuk mengkaji, untuk meneliti, untuk memahami, untuk mengamalkan ayat-ayat Allah, tapi diabaikan, pura-pura yang lihat. Maka itulah yang disebut buta pada saat di dunianya, dan di akhirat juga dia buta. Ini lagi berbicara tentang tajassus amal. Butanya itu adalah hakikat dari pura-puranya buta kita di dunia ketika mengabaikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu cerita dari Murtada Al-Askari. Kita tahu kan bahwa Ahlul Bait itu memahami warasikhuna fil ilm, itu wa'nya wa atab. Ya, yaitu mereka, kita semua meyakini bahwa ada orang-orang tertentu yang diberikan otoritas, diberikan kuasa oleh Allah untuk mampu mentakwil. Takwil itu di atas tafsir, ya, mampu mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Tentu saja tidak semua orang mampu, yaitu orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kemampuan otoritas dalam takwil. Kalau zaman Anbiya, Nabi Yusuf alaihissalam dan nabi-nabi tertentu. Nah, pada zaman ba'da Rasulullah wafat, yaitu a'immah, para imam-imam suci dari keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
datang satu ayatullah, satu habib, Syekh Murtada Askari datang ke Mekah. Baru sampai di Mekah langsung di istilahnya dicemooh dan digodain. Ini dia nih, ulama-ulama yang tukang mentakwil nih. Ya, yang dilarang oleh Allah untuk mentakwil, ini tukang takwil nih. Abdul Bintah saat itu. Yang buktinya kalau sekarang kan siapa itu muhaddits yang dari Saudi sekarang yang jadi Dr. Albani, Nasiruddin Albani itu yang jadi acuan para orang-orang alumnus LCMA itu Albani, ya. Udah kayak Imamul A'immah itu. Padahal ada apa-apanya Albani. Sama sejak Ja'far Subhani udah beberapa apa kalau seandainya ditemukan, kalau ada itu udah meninggal. Itu sudah meninggal. Sudah tiada. Itu syahid sejak Ja'far Subhani kalau dia ketemu nggak ada apa-apanya. Beliau adalah orang yang diberikan otoritas oleh Allah, seorang ulama dari pengikut pecinta Ahlul Bait Ja'far Subhani ini yang mampu mematahkan argumen-argumen dari orang-orang Wahabi yang bisa berbukti. Hadirin warahmatullahi begitu masuk, nah ini nih orang tukang takwil. Jawab betul Syekh Murtada. Emang nggak boleh takwil? Iya nggak boleh, dilarang. Nah kalau begitu Anda di neraka jahanam. Anda mati masuk neraka. Kebetulan Abdul bin Basir buta. Enak aja. Masa saya disebut buta? Saya baca Quran, saya ibadah, saya ngajar. Quran ayat dari Quran. Anda cerita ayat dari Quran, ente belum nggak baca. Satu ayat Al-Quran yang mengatakan wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalu sabila. Orang yang di dunianya buta di akhirat bakal buta. Ente buta sekarang. Nanti di akhirat buta juga. Bukan itu maksudnya. Maksudnya buta hati. Anda sudah takwil. Hebatnya para pecinta Ahlul Bait ulamanya jago. Dia dalam bidang mantiknya. Nggak bakalan dia mudah dipatahkan. Ya. Lisannya tidak mudah dipatahkan. Kalau Anda mengatakan bahwa takwil tidak boleh, berarti Anda buta. Karena di dunia buta. Oh enggak, kata dia. Yang buta itu, yang dimaksud dengan ayat itu adalah buta hatinya. Yang nggak mau memahami Al-Quran. Bukan buta ini, fisik. Kalau begitu Anda sudah takwil. Berarti curang. Di satu sisi dia punya sedangkan ganda. Di satu sisi dia tidak mengakui takwil, jiran mentok kena dirinya, baru dia kata dia mau bertakwil. Mendingan kita belak-belakan tentang takwil. Tapi bukan sembarangan orang. Itu mereka-mereka yang diberikan keutamaan oleh Allah daripada para ulama-ulama pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Ala Nabi wa alaihi salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sekarang kita akan mulai masuk pembahasan Tajassadul A'mal. Ada satu ayat yang perlu kita pahami, yaitu surat Al-Imran, ya, surat Al-Imran ayat 30. Ya, surat yang ketiga ayat 30. Yauma tajidu kullu unasin ma 'amilat min khairin mudarra wa ma 'amilat min su'. Akhir ya. Wa likulli 'amalin 'amilna bihi satu'radu 'alaina yaumal qiyamah. Ini ayat yang mengukuhkan, yang membuktikan bahwa nanti amal imam ibu-ibu, amal bapak-bapak akan berbentuk. Yauma tajidu kullu nafsin, setiap jiwa, setiap diri akan mendapati apa saja yang telah dilakukannya waktu di dunia. Hati-hati. Jangan sembarangan menggibah orang. Ya, jangan melakukan kezaliman. Apalagi berani sama suami atau suami zalim kepada istrinya. Awas, itu nanti akan dihadirkan, diperlihatkan, berbentuk amal perbuatan buruk atau baik kita nanti di akhirat. Yauma tajidu, suatu saat akan kau dapati. Semua jiwa, semua diri akan mendapati ma'amilah mausul. Apa saja yang telah dilakukan min khairin, dari kebaikan, muhdharra, dihadirkan, diperlihatkan. Nih hasil perbuatan. Wa ma'amilat min su', begitu juga amal-amal buruk, amal buruk kita.
mencemooh, memfitnah, provokasi, menyakiti hati orang tua, bahil, medit, ya, cap jahe, itu semua akan berbentuk hadirin rahimakumullah. Akan diperlihatkan di hadapan kita. Kalau di dunia enak, asal punya duit, hatta ketua hakim dia akan apa? Dia akan bisa kita permainkan kalau kita punya kemampuan finansial. Oh, di akhirat nggak bisa. Nggak bisa berbohong. Di dunia kita bisa silap lidah. Akhirat nggak bisa. Dikunci kita punya lidah. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semuanya bakal ngomong. Kulit kita, tembok semua itu. Bahkan amal perbuatan kita pun akan berbentuk tajassus. Ini harus kita yakin Al-Quran berbicara seperti itu. Jadi Al-Quran menceritakan, menjelaskan kepada kita semua amal kita baik dan buruk akan membentuk di situ. Na'udzubillah ya Allah. Kalau yang membentuknya itu amal-amal hakikat kebaikan kita. Tapi bagaimana kalau amal-amal buruk ya Allah? Kita nggak bisa kembali ke dunia. Kita nggak bisa minta proteksi dari seorang. Dan orang yang memberikan proteksi pun tidak akan memberikan. Bagi orang yang benar-benar membangkang pada saat di dunianya. Lalu apa dengan syafaat? Bukankah ahlu syafaat di ahli kabair? Betul. Bu, Pak, yang dimaksud syafaat kalau kita analogikan, ya, supaya ngerti begini. Ibu bapak daftar jadi nasabah ke BNI atau BCA atau ke BRI. Daftarin. Nabung. Ada nggak duit kita? Ada. Tercatatnya kita. Tercatat. Tahu-tahu ada yang simpati yang bapak. Tuh saya kirim rekening atau transfer. Masuk nggak? Masuk nggak? Ada yang ingat? Sama Habib Muhammad tuh bakal pembangunan Uzairiyah. Ada yang kirim 2 juta, 3 juta. Masuk nggak? Kenapa masuk? Karena kita sebagai nasabah sudah tercatat. Ada yang kirimin bonus namanya, anugerah namanya. Ya, tapi juga syafaat seperti itu. Rasul akan berikan syafaat. A'immah akan berikan syafaat ketika kita ada keterkaitan dengan mereka. Ada hubungan, ada ta'alluq dengan mereka. Apa itu mahabbah, apa itu tabligh kepada keluarga kita, tabligh kepada anak-anak kita, handai tolak kita, supaya kita kepada Allah, Rasul dan Ahlul Baitnya, memahami tentang syariat-syariat yang diajarkan Ahlul Baitnya. Kita semuanya sudah jadi nasabah itu. Kita sudah tercatat. Kurang lebihnya dari amal perbuatan kita, sering baca tawasul, sering baca sholawat, dapat bonus dari a'immah, dapat bonus dari Rasulullah, syafaat namanya. Lah tolak jaga, kerjaan cuma nyakitin hati orang. Ya, zikir embung, sedekah paling susah, bonus paling pelit. Mau dapat syafaat dari mana? Dapat dari manfaat tuh orang sono tuh. Manfaat bukan syafaat itu. Nggak ngerti? Nah, dia nggak dapat apa-apa karena nggak ada. Nah, itu yang dikatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Mudaththir, tidak bermanfaat pada saat itu syafaatnya para pemberi syafaat. Siapa? Yaitu mereka yang tidak mau sholat, yang tidak mau zakat, yang kerjaannya berleha-leha, bermain-main, senang-senang di dunia, lupa diri, terus mau enak-enakan syafaat. Dari mana jalannya para hadirin rahimakumullah? Kita sudah ibadah, kita sudah tahajud, kita sudah baca sholawat, ya, kita sudah ngeluarin umur, ternyata ada kurang lebihnya. Hak orang ada yang kurang, tapi di luar kontrol kita. Disitulah syafaat Rasulullah, Ahlul Bait alaihi wassalam, dan aulia-aulia serta siapa saja yang solihin yang kita bersandar kepada mereka. Ala Nabi wa alaihi salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bu, ayat yang pendek yang kita hafal juga berkenaan tentang apa? Tentang pembentukan amal kita.
Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa saja yang beramal, yang berbuat baik walaupun sebesar atom, partikel yang paling terkecil, karena saat itu zarrah paling kecil. Sekarang lebih kecil lagi, ya. Yang disebut zarrah zaman sekarang, ya, itu atom di atas, di partikel lebih kecil dari atom lagi, Pak. Sekarang apa? Yang paling kecil menurut ilmu kimia apa? Molekul. Hatta sekedar molekul Allah perlihatkan. Jangan dianggap bakal lewat gitu aja. Ada orang kita ledekin atau kita hina. Oh, itu tercatat itu. Ya Rahu akan Allah perlihatkan. Yang baik Allah perlihatkan, yang buruk pun Allah perlihatkan. Ini ayat-ayat saja sebenarnya. Ayat-ayat pembentukan amal kita. Dalam ayat yang lain Allah berkata, "Amirul Mukminin, innama hiya a'malukum turaddu ilaikum." Bahwa itu semua amal-amalmu dia akan kembali kepada dirimu. Dia walan aja senang dia mengaji, subhanallah. Mal murad bi anna al-a'mal satuhdar yaum al-qiyamah. Apa yang dimaksud bahwa semua amal itu akan dihadirkan, akan diperlihatkan pada hari kiamat nanti. Masalah usalli wa asumu wa ahujju wa ghairuhu wa a'mal al-ma'siyah, hal ana sawfa ara as-salah allati salaituhu fi dunya yawm al-qiyamah aw ara kama ra'aytu al-aflam aw syai'in akhar. Apakah yang dimaksud diperlihatkan seperti film? Kita lihat sholat kita lihat sejarah kita tadi, kita lihat tahlil kita seperti ini. Apakah seperti itu? Kelamaan kalau gitu, ya. Kelamaan dihisapnya, berapa tahun. Kalau semua kayak nonton film begitu, kelamaan. Bukan itu. Al-Quran yatakallamu laysa kadzalik. Quran tidak berbicara seperti itu. Alladzi sayuhtar yaumul qiyamah bihaqiqatil a'mal. Yang akan dihadirkan, disodorkan, diperlihatkan itu hakikat amalnya. Bukan seperti film, bukan. Al-batinul amal atau batin daripada amal perbuatan kita. Bahwa batinul amal, apa itu yang dimaksud dengan batin atau hakikat amal? Baca surah At-Tariq Surat 86 ayat 9. Yauma tubla sarair. Quran yang jawab, bukan Al-Fatihah. Yauma tubla sarair. Rahasia-rahasia amal. Bukan seperti duduknya begini. Nonton filmnya kita kelamaan. Rahasianya, sirnya, hakikatnya. Yauma tubla sarair. Pada hari itu tubla akan dibelah, diperlihatkan, ditampakkan as-sarair, berbagai macam rahasia-rahasia, hakikat-hakikat dari perbuatan kita pada saat di dunia ini. Masalah, contohnya, surat Yusuf. Ketika Allah menceritakan, "Idh qala Yusufu li abihi abati, inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaba wal syamsa wal qamara, ra'aituhum li sajidin." Dan dalam mimpi Nabi Yusuf apa? Bintang 11, bulan, matahari sujud. Pada kenyataannya bintangnya sujud nggak? Bulannya sujud nggak? Yang ternyata apa yang sujudnya? Hakikatnya, sirnya, apa rahasianya? Bapaknya, ibunya, dan saudara-saudaranya tunduk di bawah otoritas keimaman daripada siapa? Nabi Allah Yusuf alaihi salah. Itu hakikatnya. Wal qamar itu sudah baik. Kita bisa baca dalam kitab Tasliyatul Fuad fi Bayanil Maut wal Ma'ad. Di Abdul Al-Shubbas, qala Imam As-Sadiq, "Idza mata 'abdul mu'min, bisyarah lakum ayyuhal muhibbun ahli baiti Nabi alaihi wasallam." Kabar gembira untuk kalian. Idza mata abdul mukmin.
jika hamba Allah yang beriman dan meninggal dunia, dakhala mahu, masuk bersamanya, dibicara soal kematian tadi. Kaitannya dengan ahlul mayit. Dakhala mahu, masuk menyertai si mayit itu fil qabri sitwa. Ada 6 rupa makhluk Allah. Fina suratun ahsanuhunna wajhan. Dari 6 rupa yang menemani di dalam kubur kita nanti, ibu-ibu, ada yang paling cakep, ada yang paling bagus di antara yang 6 itu, yang paling bagus 1. Wa adhabunna hay'atan, yang paling gagah bentuknya. Wa adyabuhunna rihan, dan harumnya paling semerbak. Wa amdahunna suratan, dan yang paling putih dia punya warnanya, artinya paling cemerlang dari antara 6 rupa orang mukmin yang meninggal yang menemaninya pada saat di dalam kubur nanti. Fataqifu suratun an yamini, maka berdirilah 1 rupa dari sebelah kanannya, wa ukhra an yasari, yang lainnya dari sebelah kirinya, wa ukhra baina yadayhi, 1 di sebelah kiri dan depannya, kemudian dari belakangnya, wa ukhra dari jelaini, di ujung kakinya, wa tatiful lati ahsanuhunna wajhan an ra'sihi, dan berdiri posisinya yang paling cakep rupanya itu di dekat kepalanya, yang paling cakep dari kepala. Fa in ya'ti syai'un yukhawwif, kalau datang sesuatu yang menakutkan seperti kalajengking, ibu ya, kalajengking, ular atau berupa api dari sebelah kanannya, fayamna'uhu allati an yamini, yang sebelah kanan itulah yang menahannya. Pergi kamu, dia yang membela kita, dia menahan kita. Makanya mesti punya itu tameng-tameng yang 6 ini. Kemudian kalau ada yang kiri, begitulah seterusnya, yang kiri dicegat dari yang kiri, yang depan, belakang seperti itu. Kemudian yang 5 ini nanya, apa yang paling rupanya paling bagus, yang wajahnya yang paling ganteng, yang paling harum, man anta, siapa engkau? Aku tidak mengenalmu. Kata yang 5 ini kaget karena begitu indahnya, begitu mengagumkannya 6 ini. Jazakumullah khairan katsiran, terima kasih banyak kalian telah membela kami, telah menjaga kami dari hal-hal yang menakutkan di dalam kubur ini. Kalau tidak karena kalian ya Allah, kami akan hancur, kami akan menderita dengan ketakutan yang tidak kunjung selesai. Kemudian dijawab dari yang kiri, anak, dari yang kanan, anak sholat, saya sholat. Yang kiri bilang anak zakat. Tuh, ternyata dia membentuk. Sholat kita membentuk sebelah kanan, sebelah kiri membentuk semuanya. Menjawab, anak birrun man wasalta min ikhwanik. Saya adalah kebaikan yang kau lakukan, yang kau perbuat terhadap saudara-saudaramu di dunia. Cuma yakuna hadis suratul khamsah. Suratul khamsah. Kemudian yang 4 ini, semuanya 5 ini bersecara dasar. Man anta, siapa engkau? Jelaskan, siapa dirimu? Dijawab, ana, yang paling ganteng, ana wilayatuka li Muhammadin wa ali Muhammad. Ala Nabi wa alaihi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma wa ali Muhammad. Allahumma. Ternyata Ibu Allah yang paling ganteng, yang paling cemerlang, yang mereka yang 4, yang 5 ini terkagum-kagum, yang itu adalah pengakuan kita, wilayah kita, penyerahan diri kita kepada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Kenapa demikian? Karena sholat, puasa, semuanya menjadi semu tanpa pertalian kita, hubungan kita, penyadaran kita kepada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Yus'alul mayyit fi qabri an khamsah. Diriwayatkan oleh Imam Ja'far Shadiq alaihi salam, si mayit akan ditanya dalam riwayat yang lain. Saling memperkuat satu sama lainnya. Ditanya, yus'alul mayyit, mayit ditanya di dalam kuburnya 5. An salatihi, tentang salatnya, wa an zakatihi, termasuk dalamnya khumus ya.
tentang zakatnya, wa hajjihi, dan tentang hajinya, wa siyamih, dan tentang puasanya, wa wilayati iyana ahlal bait, dan ditanya juga mereka tentang loyalitasnya, pengakuannya terhadap kepemimpinan keimaman Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Fataqulu wilayah min janibil qabril arba'ah, berkatalah wilayah kita kepada Ahlul Bait yang sudah membentuk menjadi sebuah hakikat di samping kubur terhadap yang 4 ini, yaitu sholat, puasa, sebagainya. Maka kala fayyidun fil nafsin fa'alayya tamamuhu, siapa saja kalian yang kurang waktu dalam hidupnya benar-benar melaksanakan hak sholat, puasa, zakat dan sebagainya, kurang ilmunya, kurang khusyuknya, kurang dalam segala halnya, kata Ahlul Bait, akulah yang akan menjadi penyempurna kalian semuanya. Ala Nabi wa alaihi salawat. Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, qala Imam Shadiq alaihi salam, idza ba'athahu Allah mu'minan, jika dibangkitkan oleh Allah seorang mukmin min qabrihi, dari kuburnya, kharaja ma'hu misal, maka akan keluar sesuatu misal, pembentukan, sesuatu yakhdamuhu amamahu, yang melayaninya dari depan. Ulama ra'al mukmin haulan, ketika seorang mukmin itu merasa takut, ya, dia yang melayaninya. Min ahwal yaumil qiyamah, dari hal-hal yang menakutkan pada hari kiamat. Qala lahu misal, berkatalah pembentukan atau misal itu, la tajza' wa la tahzan, jangan kau takut, jangan kau khawatir, jangan kau bersedih. Wa abshir bis surur wa karamatin min Allah, berbahagialah engkau dengan kesenangan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakifa baina yaday Allahi fayuhasibu hisaban yasira, sehingga orang tersebut dia berdiri di depan, ya, kemuliaan dari keagungan Allah Subhanahu wa taala, fayuhasab hisaban yasira, lalu mereka mulai dihisab dengan hisaban perhitungan yang sangat ringan. Wa yu'mar bihi ila jannah, kemudian dia diperintahkan untuk masuk ke dalam surga. Wal misalu yamsi amamahu daiman yastabi'uhu, begitu juga misa atau sesuatu, ya, yang ada berjalan di depannya, dia selalu mengikutinya. Fayaqulu lahul mu'min, berkata kepadanya orang beriman itu, jazakumullah khair, terima kasih banyak kepada engkau yang bikin saya tentram, yang bikin saya enak, yang bikin saya senang di saat-saat rasa genting dan ketakutan ini. Kharajta ma'i min qabri, kau telah keluar bersamaku dari kuburku bersama. Wa ma zilta tubashiruni bil karam was surur, dan kau selalu memberikan kabar gembira, menyenangkan aku dengan kemuliaan dan kesenangan min Allah, dari Allah. Hatta ra'aitu dzalik, sehingga aku melihat kesenangan itu, kebahagiaan itu dari Allah. Fayaqulu lahu, kemudian si itu bertanya, man anta, siapa engkau? Fayaqulul misal, kemudian pembentukan sesuatu itu bertanya, ana surur, akulah rasa senang. Dengarkan, akulah kesenangan, akulah bentuk senang, alladzi kunta adkhaltahu ala akhikal mu'min fi dunya, yang dulu waktu di dunia engkau masukkan aku ke dalam hati saudara-saudaramu yang dalam keadaan sedih, yang dalam keadaan muram durjana. Saudara hadir wal hadirat rahimakumullah. Jadi ternyata apabila bapak-bapak, ibu-ibu memiliki kebiasaan menyenangkan saudara kita yang sedang kesusahan, yang sedang terpuruk, apabila terpuruk dalam keuangan tanpa diminta, segera kita mengeluarkan kocek dari harta benda yang kita miliki untuk dirinya, seperti apa yang dilakukan oleh Ahlul Bait alaihi salam yang memiliki sifat isar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khassasa, lebih mengutamakan orang lain padahal dirinya sangat-sangat membutuhkan dan hanya memiliki hanya segitu-gitu. Bedanya ibu-ibu, bapak-bapak, ala subbi dengan mimma yuhibbun, ya,
sesuatu yang kau cintai atau ala hubbi. Apa bedanya? Kalau mimma tuhibbun masih ada lagi. Kita punya duit, kita punya rumah, kita punya tanah. Terus ada yang butuhkan, kita jual tanah kita, tapi masih punya duit. Masih punya mobil, itu namanya mimma tuhibbun. Tapi kalau sudah martabatnya seperti ahlul bait, itu ala hubbi. Apa ala hubbi? Segitu-gitunya. Punya duit 10.000-10.000-nya. Kemudian ada yang minta diberikan, itu namanya al-hubbi. Dan tidak akan ada yang mampu kecuali ahlul bait alaihi wassalam, dan orang yang benar-benar ingin bergabung dengan ahlul bait alaihi wassalam di akhirat kelak. Amin. Itu al-hubbi namanya. Yang karena itulah Allah berikan hadiah yang luar biasa kepada ahlul bait. Satu surat penuh, surat insan. Hal ada ala insan hinu minat dahri lam yadru syai'an mazkura ila akhir. Semuanya itu adalah memuji, mengagungkan ahlul bait alaihi wassalam. Ibu bapak hadikumullah, artinya apa saja yang kita dapat lakukan yang bisa menyenangkan saudara kita. Orang lagi murah durjana seperti kita nih, dirundung kesedihan, ya, ditinggal anak pamilya, kemudian kita beramai-ramai mendoakan, nyenangin itu, nyenangin, ya, seperti Bapak Al-Fakir misalnya, baca qasidah apa itu, nyenangin. Itu nanti jenangan yang sifat apa hal-hal yang menyenangkan itu dia akan berubah. Seperti guru kita, dia menyenangkan selalu. Semua ikhwan-ikhwan dalam keadaan susah dipanggil ngajar, dia ngajar, menyenangkan. Ya, jauh-jauh kita naik apa tadi? Naik bus, ya. Waduh, speed ya. Kita jauh-jauh, itu ada menyenangin, ada syurur, alam qadir mu'min sadaqah. Itu saja. Orang riwayat ahlul bait bukan itu, lebih jauh lagi. Dia akan berbentuk menjadi tajassus, dia akan berbentuk menjadi satu makhluk hakikat daripada amal perbuatan kita menyenangkan orang lain. Dari sekarang dah kita niatkan, kita tekadkan, ya Allah berikan kekuatan kepada kami, ya Allah berikan bimbingan hidayah dan taufikmu kepada kami, ya Allah, agar dalam langkah-langkah kami menempuh kehidupan ini kami selalu menyenangkan saudara-saudara kami, ya Allah, agar kelak nanti hasilnya adalah dia akan membentuk menjadi satu makhluk yang dia akan selalu menyenangkan kita. Kita nggak bakalan susah, kita nggak bakalan mengalami kekhawatiran di dalam kubur di alam sana. Amin ya rabbal alamin. Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma. Itu menyenangkan orang biasa-biasa. Bagaimana dengan menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kita menyenangkan Rasulullah dengan mencintai ahlul baitnya, dengan berkorban untuk ahlul bait, untuk agama ahlul baitnya. Kesana kemari kita berkorban, tenaga, harta, itu menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menyenangkan orang-orang biasa-biasa saja, dia akan membentuk, bertajassus menjadi sesuatu yang menyenangkan kita, memberikan kabar gembira kepada kita di akhirat. Bagaimana ketika kita menyenangkan Al-Husain? Bagaimana kita menyenangkan Rasulullah yang setiap tahun di bulan Asyura kita menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita ikut sedih dengan sedihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikut senang ketika kita memperingati hari-hari kelahiran para imam. Itu adalah hal yang menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyenangkan Fatimah, menyenangkan keturunanku, ahlul baitku adalah menyenangkan diriku menyenangkan Allah, menyenangkan Allah, surga bagiannya. Ilahi ya Rabb, salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Amirul Mukminin alaihi salam, من كفارة الذنوب العظام إغاثة الملهوف وتنفيذ عن المكروه. Ini kata, ini imam kita yang berbicara.
pintu ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Imam Ali alaihissalam begitu beliau gugur, beliau syahid, semua anak-anak kecil menangis, kehilangan ayahanda mereka, kehilangan orang yang menyantuni mereka, kehilangan orang yang selalu memberikan kasih sayang kepada mereka. Imam Ali alaihissalam setiap saat, setiap hari mereka berkeliling mencari orang-orang miskin, memberi, menyantuni anak-anak fakir-fakir miskin, memberikan hadiah kepada mereka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kata Imam Ali, min kafaratil dunubil izam, salah satu yang dapat menggugurkan dosa-dosa besar. Saya mau tanya ibu-ibu, punya dosa nggak? Punya dosa nggak? Pedek, terlalu pedek kalau kita katakan tidak punya. Banyak dosa kita tidak terima. Tapi ketahuilah kata Imam Ali alaihissalam, min kafaratil dunubil izam, termasuk hal yang dapat menggugurkan, menghapuskan dosa besar kita. Yang kita lakukan adalah, kata Imam alaihissalam, ighatsatul malhum, membantu menolong orang yang terzalimi, orang yang teraniaya. Nahnu kulluna mazlumin. Kita semua ini bangsa Indonesia mazlumin, orang-orang miskin mazlumin, ya, korban dari sebuah sistem keserakahan orang-orang jahat, penguasa-penguasa zalim di tanah air ini. Kita memiliki kemapanan, kemampuan, kita tolong dia, berarti kita ighatsatul mazlumin. Kita bantu mereka, anak-anak orang yang tidak mampu sekolah, ke madrasah, ke yapi atau ke pesantren, kita bayarin. Kita korbankan harta benda kita. Kita ighatsatul mazlumin. Ighatsatul mazlumin secara langsung adalah siapa saja yang di hadapan kita nampak ada orang yang tertindas, orang yang dianiaya, dan kita mampu membelanya, kita diam saja, mal'un, dikutuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita bantu dia dengan kemampuan kita, dengan sarana dan prasarana yang Allah anugerahkan pada kita, kita bantu dia, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita yang besar, yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kata Imam Salam, wa tanfis anil makruh, dan menuntaskan segala kesulitan orang lain tadi. Nggak bisa makan, kita kumpulin dana untuk beli beras, kemudian kita bagi-bagi ke dusun-dusun, karena kita tahu satu dusun ini emang orang yang sangat terpencil, orang yang sangat terbelakang, samping mereka mazlumin, mereka masakin wal fuqara. Kita kumpulin nih, ya, kita bikin baitul mal di Husainiyah kita. Kemudian kita belikan beras atau beli sesuatu bahan pokok, kita bagi-bagi. Kata Imam alaihissalam, insya Allah sebesar apapun dosa kita, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dari perbuatan kita. Ighatsatul malhum wa tanfis anil makruh. Makanya ada satu hadis yang luar biasa diriwayatkan oleh Imam Musa al-Kadzim ketika beliau menerima surat dari salah satu muridnya. Imam Musa al-Kadzim alaihissalam menjawabnya, salasatun yastazilluna yaumal qiyamah fi dzillillah fi dzilli arsyillah yauma la dzilla illa dzilluh. Ada tiga katanya, tiga orang, tiga kelompok, tiga jenis makhluk yang pasti Allah akan memberikan perlindungan pada hari kiamat, yang padahal tidak ada perlindungan yang kita harapkan kecuali perlindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Rajulun zawwaja akhul muslim, seorang yang berupaya untuk menikahkan orang lain. Saya bisa lihat ada ikhwan yang belum nikah nih. Saya lihat kenapa belum nikah? Tulus, belum ada modal cakoga. Akhirnya kita cari duit, kita kalau nggak punya kita upayakan dari orang-orang tajir. Akhirnya kita kasih nih, kamu nikah, ini bakal mas kawinnya, ini bakal hajatnya kecil-kecilan, yang penting kamu nikah, dan ini modal setelah kamu nikah, kamu usaha kecil-kecilan. Ini adalah merupakan
bagian daripada syarat kita ingin akan mendapatkan sebuah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak lakukan, jangan harap kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan yang kita harapkan. Hadirin barakallahu. Dan al-khadamahu. Nggak bisa kita ngasih duitnya, nikahinnya, tapi kita melayaninya. Kita bantuin. Kan biasa tuh ya di Indonesia, di daerah timur biasa kita begitu. Bikin panggungnya, bikin umbul-umbulnya, apa itu namanya tuh? Ya, hiasan-hiasannya. Itu Pak, ya Allah, syarat untuk mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, au satara uyubah, dan menutupi aibnya sehingga terjadi perkawinan. Jangan dihalang-halangin. Lu ngapain sama dia? Bekas orang rame-rame semua. Jangan pelakuannya. Waliyadzubillah summa na'udzubillah. Allah saja sudah tutupkan aibnya. Sekarang kita membukakan aibnya. Man satara uyuban nas, satarallahu uyubahu bil akhirah. Siapa saja yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Barang siapa yang membukakan aib saudaranya, Allah akan umumkan aibnya. Bahkan hatta yufti hafid jawfi, sehingga di dalam kamarnya Allah akan buka aibnya yang dia tutup-tutupi, Allah bukakan aibnya. Sampai orang tahu aib atau kelemahan, kejelekan yang kita lakukan kita sembunyikan. Kalau kita punya perilaku sering membukakan aib saudara kita yang lain. Wa iyadzubillah tsumma na'udzu nastaghfirullahalazim wa natubu ilaihi. Kayaknya hadir wal hadzab rahimakumullah. Itulah, ini panjang nih, mungkin kita mesti 5 pertemuan dan 4 pertemuan lagi. Mudah-mudahan ya, ada waktunya lagi kita akan bisa bersilaturahim lagi. Artinya kita bisa simpulkan bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, baik atau buruk, dia akan membentuk. Yakin, kalau tidak yakin, waliyadzubillah tsumma na'udzubillah, berarti kita tidak termasuk orang yang beriman. Bukankah di antara orang yang beriman yuqinun, kepada hal yang gaib yang tidak nampak mereka yakin. Apalagi ini adalah kabar berita dari Allah melalui lisan suci baginda Rasulullah dan maksumin min imamin maksum, dari imam yang maksum, dari a'immatus tahirin, dari imam-imam yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak terkontaminasi sedikit pun dari perilaku kesalahan, kekeliruan dan dosa. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya amin menjadi terkelompok dikategorikan menjadi hamba-hamba Allah yang selamat, amin. Selamat dunia, selamat akhirat, dan mampu mengikuti, menjadi orang-orang yang bertakwa, mampu mengikuti teladan yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW dan ahlul baitnya. Dan kita mudah-mudahan termasuk min ansarillah, termasuk orang-orang yang menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada ustaz-ustaz kita, kepada muallimin kita, semoga dipanjangkan umur mereka, amin. Ditambahkan manfaat ilmunya, amin. Ditambahkan lagi ilmunya, semoga lebih luas. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bihaulillah wa quwwatihi, dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahuinya. Dan kita juga semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan terus istiqamah menjadi pecinta Allah, pecinta Rasulullah, pecinta Ahlul Bait alaihi wassalam. Sebab sangat naif dan sangat memalukan kalau kita mengaku ana min syiah Ali. Jadi jangan kali-kali ngomong ana min syiah Ali. Suatu saat datang kepada Imam Musa, Pak Imam Al-Ridha, dia bilang ana min syiah Ali. Nggak ditemui. Imam tidak menemui. Ini orang jauh-jauh datang aku, ada min syiah Ali, nggak ditemui. Akhirnya dia menangis. Ya Imam, di kampung saya udah diacuhkan, udah dicuekin, udah diusir. Gara-gara saya jadi pengikut imam, jadi syiah imam. Sekarang di sini imamnya nggak mau nemuin saya. Double, udah jatuh ketimbang tangga. Akhirnya imam turun. Imam jelaskan, kenapa? Ketika engkau ingin menemuiku dan ketika engkau mengatakan aku adalah termasuk dari syiah Ali, aku tidak menemuimu dengan segera. Tidak tahu ya Imam.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya mohon maaf kalau kesalahan dalam bicara. Jelaskan, arsyidni ya Imam, akhbirni ya Imam. Jelaskan, kamu tahu siapa Syiah Ali? Saya ingin tahu. Husain jadi huwa Syiatul Ali. Hasan jadi huwa Syiatul Ali. Wa ajdaduna, mereka ada Syiah Ali. Kalau kita adalah minal muhibbihim, termasuk para pecinta mereka, para penggemar mereka, ya. Kalau ya Allah, kalau Syiah Ali, ada orang ngaku ada min syiatika ya Imam. Imam Jafar Shadiq datang orang, ada min syiatika ya Imam. Oh, itu benar. Siap mati untuk Anda ya Imam. Betul. Ayo masuk tuh ke dalam tungku, disuruh masuk ke dalam tungku. Tahu pembakaran masak roti itu, masuk. Ayo masuk. Kagak ya Imam, maksud saya mau jihadnya tapi bukan begini. Masuk Anda. Enggak. Dia panggil oleh Imam Haidar, pembantunya. Masuk Anda. Masuk ke dalam. Teriak dia. Astagfirullahaladzim. Akhirnya apa? Keluar dalam keadaan sehat, dalam keadaan utuh, dalam keadaan selamat. Ketahui olehmu, kalau kau sudah loyalitas kepadaku, kau sudah yakin tentang keimamanku, kenapa kau ragu ketika aku merintahkan sesuatu kepadamu? Ketika aku merintahkan kepadamu, pasti ketika kau lakukan sedikit pun tidak akan kau tertimpa madarat, dan pasti kau akan mendapatkan keselamatan pula. Kau belajar lagi, perdalam lagi, baru setelah kau meyakini dengan sebenar-benarnya ainul yakin tentang keimaman dan kedudukanku, kau datang lagi kepadaku. Ala Nabi wa alaihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya Taibah, ya Taibah, ya Dawal ayana, ishtaqna lak wal hawa nadana, wal hawa nadana, ya Taibah, ya Taibah, ya Dawal ayana, ishtaqna lak wal hawa والهوى يا علي قلبي طالب من كل مصدر المواهب يا ترى الورى لحاجب عندكم أفضل الغلمان، أفضل الغلمان، يا طيبة يا طيبة يا دوا الحياة، والهوى ندانا، والهوى أسيدي حسن والحسين إلى النبي قرة عيني، يا شباب جنة عيني، جدكم صاحب القرآن، صاحب القرآن، صاحب القرآن، يا طيبة يا طيبة يا والعيال تجري والهوى ندانا، والهوى يا الزهراء يا أم الحسين ويا بنت النبي الكريم، حبك ديني ويقيني، وأنت أفضل النسوان، أفضل النسوان.
وسلم وبارك عليه وعلى آله على النبي وعلى الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرج وعلى محمد وآله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لهيبته جميع قدومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته جميع خصومه ذلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود نبينا خير مولود نبينا يا خير مولود نبينا يا نبينا. اللهم صل على محمد وعلى محمد.